Kabar baik untuk sepak bola Indonesia. Menpora pastikan berkas naturalisasi Kevin Dix sudah diterima. Proses naturalisasi Kevin Dix semakin dekat. Apa yang diungkapkan Menpora tentang langkah selanjutnya? Simak detailnya di sini. Gempar. AFC tanggapi permintaan Bahrain dengan keputusan mengejutkan untuk laga timnas Indonesia. Netizen heboh setelah AFC merespon cepat permintaan Bahrain untuk menggelar pertandingan di tempat netral. Apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan ini? Simak reaksi publik yang penuh spekulasi dan drama. Siap bangkit kembali. Jay Itzes bakar semangat siap tebus kekecewaan timnas Indonesia usai pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Setelah hasil yang mengecewakan, Jay Itzes memimpin kebangkitan timnas. Bagaimana cara dia memotivasi rekan-rekannya menjelang laga melawan Jepang? Temukan inspirasinya di sini. Menpora menjawab apakah ketakutan Bahrain terhadap timnas Indonesia di Jakarta beralasan. Dengan ketegangan yang meningkat, Menpora memberikan pernyataan tegas. Bagaimana pandangannya tentang kekhawatiran Bahrain? Simak analisis mendalam tentang kondisi ini. Kabar gembira dari pelatih Jepang untuk timnas Indonesia, sindiran media Vietnam buat Bahrain, hingga perasaan wasit Ahmed Al-Kaf dalam dunia sepak bola, tidak ada yang sepi dari drama. Dari sindiran media Vietnam hingga kabar baik dari pelatih Jepang, apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti semua perkembangan menariknya di sini. Calvin Verdonk dorong timnas Indonesia untuk bangkit, jangan menyerah setelah gagal melawan Bahrain dan Cina. Setelah dua hasil mengecewakan, Calvin Verdonk memberikan motivasi kepada rekan-rekannya. Apa yang dia katakan untuk membangkitkan semangat tim? Simak pernyataannya yang menginspirasi. FIFA menolak permintaan Bahrain, timnas Indonesia siap hadapi tantangan di tanah sendiri. Dalam keputusan yang mengejutkan, FIFA menolak permintaan Bahrain untuk tidak bermain di Indonesia. Apa alasan dibalik keputusan ini? Simak perkembangan selengkapnya. AFC pertimbangkan permintaan Bahrain, PSSI bisa rugi puluhan miliar jika laga dipindahkan. Jika AFC mengabulkan permintaan Bahrain, PSSI menghadapi kerugian besar. Apa dampaknya bagi keuangan dan sepak bola Indonesia? Simak analisisnya di sini. Coach Justin, timnas Indonesia mungkin cuma mimpi di Piala Dunia jika Sintayong terus rombak pemain. Dalam pernyataannya, Coach Justin menyoroti pentingnya konsistensi dalam skuad. Bagaimana pengaruh rombakan terhadap performa tim? Baca selengkapnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kabar baik untuk sepak bola Indonesia. Menpora pastikan berkas naturalisasi Kevin Dix sudah diterima. Proses naturalisasi Kevin Dix semakin dekat. Apa yang diungkapkan Menpora tentang langkah selanjutnya? Simak detailnya di sini. Kabar baik untuk timnas Indonesia, proses naturalisasi Kevin Dix berjalan lancar. Bintang-bintang Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengumumkan perkembangan positif terkait proses naturalisasi pemain FC Copenhagen, Kevin Dix. Setelah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, PSSI telah memulai proses naturalisasi untuk Dix dengan harapan dapat memperkuat timnas Indonesia.
Sebelumnya, Kemenpora belum menerima berkas naturalisasi, tetapi kini Dito mengonfirmasi bahwa berkas tersebut telah diterima dan prosesnya akan segera dilanjutkan. Kevin Dix yang memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya, Natasja Dix Bakar Besyik, mulai menjalani proses ini di tengah pergantian pemerintahan yang menimbulkan keraguan akan kelancaran proses. Proses naturalisasi Dix akan melibatkan beberapa langkah, mulai dari Kemenpora, DPR Komisi I3 dan X, hingga persetujuan di paripurna DPR RI, sebelum akhirnya mendapatkan keputusan Presiden dan menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI. Dito menyatakan bahwa proses ini akan dimulai pekan depan setelah Kemenpora menerima surat resmi dari PSSI. Saat ini Timnas Indonesia sedang fokus menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berada di posisi kelima dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Diharapkan dengan hadirnya Kevin Dix, skuad Garuda dapat menunjukkan performa yang lebih baik di laga-laga mendatang. Semoga langkah ini menjadi angin segar bagi perjalanan Timnas Indonesia menuju kesuksesan. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be Gempar. AFC tanggapi permintaan Bahrain dengan keputusan mengejutkan untuk laga Timnas Indonesia. Netizen heboh setelah AFC merespon cepat permintaan Bahrain untuk menggelar pertandingan di tempat netral. Apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan ini? Simak reaksi publik yang penuh spekulasi dan drama. Kabar gembira untuk penggemar Timnas Indonesia, netizen menyuarakan dukungan. Setelah berita mengenai permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) yang menginginkan laga melawan Timnas Indonesia digelar di tempat netral, reaksi cepat netizen Indonesia pun meledak di dunia maya. BFA baru-baru ini mengirimkan surat resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) pada 19 Oktober 2024 menyatakan kekhawatiran terkait keselamatan tim mereka saat bertanding di Indonesia. Mereka mengklaim telah menerima ancaman dan serangan siber usai hasil imbang 2-2 yang kontroversial pada laga sebelumnya. Permintaan Bahrain ini memicu emosi di kalangan penggemar Timnas Indonesia. Banyak netizen yang berkomentar di media sosial mengecam keputusan AFC yang dianggap terlalu cepat merespons kekhawatiran Bahrain. Timnas Indonesia berhak bermain di kandang sendiri, tulis seorang penggemar. Mereka menyayangkan bahwa laga yang seharusnya menjadi kesempatan bagi tim nasional untuk menunjukkan kualitasnya harus terancam dipindahkan. AFC sendiri menyatakan akan berdiskusi lebih lanjut dengan FIFA dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak. Meskipun upaya tersebut menunjukkan kepedulian AFC, banyak penggemar tetap merasa bahwa timnas harus bertanding di Indonesia. Sejumlah komentar bernada skeptis dan protes pun muncul dengan netizen menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang aman untuk menggelar pertandingan. Jika Bahrain tidak mau datang, Indonesia otomatis menang tanpa bertanding, tulis salah satu pendukung yang menunjukkan kebanggaan dan semangat juang untuk timnas. Dukungan dari netizen ini menunjukkan betapa besar cinta dan harapan masyarakat terhadap timnas Indonesia. Setiap dukungan yang diberikan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik. Mari kita dukung timnas Indonesia dalam setiap langkahnya menuju kesuksesan. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear. Siap bangkit kembali. Jay Itzes bakar semangat siap tebus kekecewaan timnas Indonesia usai pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Setelah hasil yang mengecewakan, Jay Itzes memimpin kebangkitan timnas. Bagaimana cara dia memotivasi rekan-rekannya menjelang laga melawan Jepang? Temukan inspirasinya di sini. Jay Itzes bakar semangat timnas Indonesia menuju pertandingan berikutnya. Usai hasil kurang memuaskan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bek timnas Indonesia, Jay Itzes langsung mengambil inisiatif untuk membangkitkan semangat rekan-rekannya. Setelah imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina, skuad Garuda saat ini berada di peringkat kelima dengan hanya 3 poin dari 4 laga. Menghadapi tantangan berat ke depan, Jay Itzes menegaskan pentingnya kebangkitan tim. Dalam postingan di Instagramnya, ia mengajak seluruh skuad untuk bersatu dan tidak menyerah. Tentu saja kita akan diuji selama perjalanan kita. Sekaranglah waktunya untuk tetap bersatu. Satu tim, satu bangsa. Sampai jumpa di November. Ungkapnya penuh semangat. Timnas Indonesia akan menjamu 2 tim kuat, Jepang dan Arab Saudi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada bulan November 2024. Pertandingan melawan Jepang dijadwalkan pada 15 November, diikuti dengan laga melawan Arab Saudi 4 hari kemudian. Meski hasil sebelumnya mengecewakan, peluang timnas Indonesia untuk bersaing tetap terbuka. Posisi di grup C masih ketat dengan hanya terpaut 3 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Dukungan dari para penggemar sangat dibutuhkan untuk membawa Garuda bangkit dan berjuang meraih hasil terbaik di laga-laga mendatang. Ayo, bersama kita dukung timnas Indonesia. Garuda tidak akan mundur. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Menpora menjawab apakah ketakutan Bahrain terhadap timnas Indonesia di Jakarta beralasan. Dengan ketegangan yang meningkat, Menpora memberikan pernyataan tegas. Bagaimana pandangannya tentang kekhawatiran Bahrain? Simak analisis mendalam tentang kondisi ini. Menpora Dito Aryo Tejo tegaskan keamanan timnas Bahrain di Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan tanggapan tegas terkait kekhawatiran Federasi Sepak Bola Bahrain BFA yang meminta agar pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di luar Jakarta. Permintaan ini muncul setelah Bahrain mengaku merasa terancam dan mengalami serangan siber usai hasil imbang 2-2 pada laga sebelumnya. Dito menegaskan bahwa Bahrain seharusnya tidak perlu merasa takut bertanding di Jakarta, khususnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Keamanan pemain timnas Bahrain terjamin, ujarnya kepada media. Menurutnya, kekhawatiran tersebut hanya merupakan alasan yang tidak substansial dari negara-negara anggota Asia Barat. Menteri berusia 34 tahun ini menyoroti bahwa Indonesia telah sukses menyelenggarakan berbagai event internasional dengan aman, termasuk Piala Dunia U17 2023 yang dihadiri oleh tim dari negara-negara besar seperti Jerman dan Prancis. Dito menegaskan Bahrain tidak perlu khawatir karena semua sudah berjalan dengan baik dan aman. Ia juga menyampaikan bahwa Ketua PSSI Erick Thohir sudah membahas masalah ini dan menekankan bahwa keamanan di Indonesia sangat terjamin. Dengan begitu, Dito berharap Bahrain dapat mempertimbangkan kembali permintaan mereka dan menyambut dengan baik laga yang akan datang. Dengan pernyataan ini, Dito menunjukkan komitmen untuk menciptakan suasana yang aman bagi semua tim yang bertanding di Indonesia.
Dukungan ini juga menggugah semangat para penggemar timnas Indonesia untuk tetap optimis menyaksikan pertandingan di tanah air. Mari kita dukung Garuda dan tunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah yang baik. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can... Kabar gembira dari pelatih Jepang untuk timnas Indonesia, sindiran media Vietnam buat Bahrain, hingga perasaan wasit Ahmed Alkaf dalam dunia sepak bola, tidak ada yang sepi dari drama. Dari sindiran media Vietnam hingga kabar baik dari pelatih Jepang, apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti semua perkembangan menariknya di sini. Berikut adalah rangkuman 3 artikel terpopuler seputar timnas Indonesia. 1. Pelatih Jepang yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberikan dukungan untuk timnas Indonesia meski hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 belum memuaskan. Ia percaya bahwa timnas Indonesia bisa menjadi tim yang mendampingi Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Moriyasu menyatakan timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C. Keyakinan ini muncul meskipun Indonesia belum pernah dihadapi Jepang dalam grup tersebut. 2. Sindiran media Vietnam untuk Bahrain. Media Vietnam memberi komentar tajam terhadap permintaan Bahrain agar pertandingan melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral. Dalam laporan mereka, media Vietnam menulis timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia, menunjukkan skeptisisme terhadap kekhawatiran BFA mengenai keselamatan tim mereka. 3. Media Arab soroti polemik di tengah supporter Garuda. Keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf dalam laga melawan Bahrain menuai kemarahan supporter Indonesia. Komentar pedas menghujani akun media sosial baik wasit maupun Federasi Sepak Bola Bahrain. Media Arab pun menyentil reaksi berlebihan supporter Indonesia dengan mengatakan bahwa mereka tidak memahami kesedihan yang dialami Alkaf, bahkan menyebut bahwa tindakan menyerang wasit itu terlalu berlebihan. Ketiga artikel ini mencerminkan dinamika menarik seputar timnas Indonesia, baik dari dukungan luar negeri maupun reaksi di dalam negeri. Calvin Verdonk dorong timnas Indonesia untuk bangkit, jangan menyerah setelah gagal melawan Bahrain dan Cina. Setelah 2 hasil mengecewakan, Calvin Verdonk memberikan motivasi kepada rekan-rekannya. Apa yang dia katakan untuk membangkitkan semangat tim? Simak pernyataannya yang menginspirasi. Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk angkat bicara usai skuad Garuda gagal menang atas Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengakhiri jeda internasional bulan Oktober 2024 dengan hasil mengecewakan. Skuad Garuda bertandang ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia imbang 2-2 di markas Bahrain pada Kamis dalam kurung 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. 5 hari kemudian, skuad Garuda kalah 1-2 di markas Cina. Hasil tersebut membuat tim asuhan Shin Tae-yong turun ke peringkat kelima. Timnas Indonesia mengoleksi 3 poin dari 4 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calvin Verdonk jadi andalan dalam 2 laga tersebut.
Pada laga lawan Bahrain, Verdonk diturunkan sebagai wingback kiri dalam formasi 3-4-3. Namun di laga lawan Cina, Shin Tae-yong memindahkannya di posisi yang berbeda. Pemain NEC Nijmegen tersebut diturunkan sebagai bek tengah bagian kiri dalam formasi 3-4-3. Meski gagal bersinar pada dua laga tersebut, Calvin Verdonk masih belum menyerah. Dirinya sudah siap untuk kembali memulai misi bangkit. Pemain 27 tahun tersebut ingin memulai misi bangkit pada laga skuad Garuda berikutnya. Laga berikutnya bakal hadir pada November 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. Semua pertandingan bakal digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan, ujar Calvin Verdonk. Meskipun kita telah melewatkan beberapa langkah dalam perjalanannya, yang penting sekarang adalah upaya yang kita lakukan mulai dari sini. Jangan pernah menyerah, lanjutnya. Timnas Indonesia dinilai masih memiliki peluang. Pasalnya, jarak antara peringkat kedua sampai terbawah hanya terpaut 2 poin saja. FIFA menolak permintaan Bahrain, timnas Indonesia siap hadapi tantangan di tanah sendiri. Dalam keputusan yang mengejutkan, FIFA menolak permintaan Bahrain untuk tidak bermain di Indonesia. Apa alasan dibalik keputusan ini? Simak perkembangan selengkapnya. Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) kemungkinan besar menolak permintaan Bahrain yang tak mau bermain di Indonesia. Setidaknya ada 2 alasan yang memperkuat FIFA untuk menolak permintaan Bahrain. Biasanya, sebuah pertandingan digelar di tempat netral jika lokasi pertandingan utama tengah dilanda konflik. Ambil contoh Palestina yang sedang diserbu Zionis Israel. Efek adanya agresi militer oleh Israel, timnas Palestina gagal berkandang di markas sendiri pada babak kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan untuk laga matchday ke-6 grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Korea Selatan pada Selasa 19 November 2024, Bahrain memilih bermarkas di Amman, Yordania. Benar-benar omong kosong. Tidak ada risiko bagi Bahrain saat bermain Indonesia, dan Indonesia berhak memainkan pertandingan kandang mereka di Jakarta. Ini keluhan yang sangat bodoh, tulis @irakfo_otbalpod mengomentari respons AFC. Selain faktor di atas, FIFA juga harus berkaca dari keputusan mereka sebelumnya. Pada 1957, FIFA mencoret timnas Indonesia dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Keputusan itu diambil FIFA karena PSSI meminta laga melawan Israel (kandang tandang) digelar di tempat netral. Apa yang disampaikan PSSI saat ini sama persis dengan yang diminta BFA, yakni menggelar laga di tempat netral. Sayangnya, lobi-lobi yang dilakukan PSSI gagal total. FIFA memutuskan mencoret timnas Indonesia dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Karena itu, FIFA sebenarnya bisa berpegang teguh kepada aturan yang dimiliki. Jika Bahrain tetap ngotot enggan bermain di Indonesia, FIFA bisa saja mencoret mereka dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. AFC pertimbangkan permintaan Bahrain, PSSI bisa rugi puluhan miliar jika laga dipindahkan. Jika AFC mengabulkan permintaan Bahrain, PSSI menghadapi kerugian besar. Apa dampaknya bagi keuangan dan sepak bola Indonesia? Simak analisisnya di sini. PSSI akan rugi puluhan miliar rupiah jika AFC memutuskan pertandingan melawan Bahrain digelar di luar Indonesia. Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) merengek kepada AFC dan FIFA agar pertandingan melawan timnas Indonesia di matchday ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak digelar di Jakarta. Permintaan tersebut diajukan BFA karena khawatir karena keselamatan pemain dan staf pelatih Bahrain setelah mendapat serangan dari supporter timnas Indonesia di media sosial. Sebelumnya, akun media sosial resmi BFA dan beberapa pemain Bahrain mendapat serangan dari netizen Indonesia setelah kemenangannya dirampok wasit asal Oman Ahmed Alkaf. Menanggapi hal ini, BFA pun mengeluarkan pernyataan resmi yang salah satunya meminta kepada FIFA dan AFC agar laga kontra Indonesia digelar di Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. AFC pun merespons permintaan Bahrain dan berjanji akan mempertimbangkan untuk menggelar pertandingan kontra pasukan Shin Tae-yong di luar tanah air seperti yang diminta. Jika AFC mengabulkan keinginan Bahrain agar laga digelar di luar Indonesia, PSSI dipastikan akan sangat merugi secara materi hingga puluhan miliar rupiah. Pasalnya, PSSI tidak akan bisa menjual tiket kepada supporter timnas Indonesia yang dalam beberapa pertandingan bisa menembus hingga puluhan miliar rupiah. Sebagai contoh, pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 10 September lalu menembus angka hingga 70.059 orang. Apabila diambil rata-rata harga tiket sebesar Rp550.000 dan terjual habis seperti lawan Australia di Stadion GBK, PSSI bisa memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp38 miliar. Dengan demikian, PSSI akan sangat merugi secara materi jika AFC memutuskan pertandingan melawan Bahrain digelar di luar Indonesia atau tempat netral. Selain itu, Jay Itzes dan kawan-kawan pun tidak akan mendapat dukungan penuh dari supporter Garuda yang selama ini menjadi pemain ke-12. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear Coach Justin, timnas Indonesia mungkin cuma mimpi di Piala Dunia jika Shin Tae-yong terus rombak pemain. Dalam pernyataannya, Coach Justin menyoroti pentingnya konsistensi dalam skuad. Bagaimana pengaruh rombakan terhadap performa tim? Baca selengkapnya. Kekecewaan supporter timnas Indonesia setelah kekalahan dari Cina. Kekecewaan masih menyelimuti hati para supporter timnas Indonesia setelah hasil imbang melawan Bahrain. Kini skuad Garuda harus menelan kekalahan 1-2 saat bertanding melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini membuat langkah timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin berat. Sebelumnya dengan 3 poin dari 3 pertandingan, harapan untuk meraih kemenangan atas Cina cukup tinggi. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Meski timnas Indonesia menguasai penguasaan bola, performa mereka tidak cukup untuk meraih poin.
Pandit sepak bola senior, Coach Justin, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. Dalam tayangan YouTube pribadinya, ia menegaskan, "Gua asli sangat kecewa." Ia menilai timnas Indonesia akan menghadapi kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia dengan sisa pertandingan yang ada. Menurutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong belum menunjukkan konsistensi. "Kita nggak bisa main 2 babak dengan baik. Selalu hanya 1 babak," ujarnya. Coach Justin juga mengkritik kebijakan Shin Tae-yong yang sering mengganti susunan pemain yang ia anggap mengganggu kekompakan tim. "Kasih satu tim kesempatan untuk bermain kompak, jangan dirombak terus-menerus," tegasnya. Ia percaya bahwa jika perubahan ini terus berlanjut, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin sulit. Dengan situasi saat ini, harapan untuk timnas Indonesia tetap bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 membutuhkan evaluasi dan penyesuaian yang tepat dari pelatih dan tim. Semoga ke depan skuad Garuda dapat menemukan kembali ritme permainan dan memperbaiki performa di laga-laga berikutnya.